ikutilah juga aku menyembah Bapa. Loh, kok kamu malah menyembah aku gitu loh? Kan Yesus ini menyembah. Kalau Anda mengatakan Bapa dan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, coba baca Yohanes 17:23. Murid-murid Iya, juga di dalam Yesus, kan gitu. Tentang apa tema ini saja kan ya? Berarti kan sudah menyembah Yesus itu kan rupanya di surga kan? Selamat. Mana dalilnya, Bang? Dalil. Iya, karena Yesus sendiri kan mengatakan jalan satu-satunya menuju ke surga kan cuma lewat Yesus Kristus, tidak ada lewat siapa-siapa. Bukan menyembahnya. Jalan menuju surga itu bukan menyembah Yesus. Jalan menuju surga itu adalah mengikuti Yesus, bukan menyembah Yesus. Ketika Yesus menyembah Elohim, ikuti menyembah Elohim. Ya, kalau di dalam Kristen itu menyembah Yesus itu aja menyembah Elohim, karena Yesus sendiri katakan, aku dan Bapa adalah satu. Iya, Aku tidak ada dalilnya. Bapa di dalam aku. Ya sudah kan, selesai kan? Itu maksudnya pengajaran, Bang. Itu pengajaran. Bukan berbicara hakikat itu. Itu bukan berbicara hakikat. Itu berbicara pengajaran. Begini, Bang. Siapa yang melihat aku? Coba Anda di sini kesalahan saudara kami Kristen. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 itu di data 44. Jika kamu percaya kepadaku, kamu bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Maksudnya ajarannya, bukan hakikatnya. Saudara kami Kristen salah konsep, dipikirnya Yesus itulah Tuhan. Enggak. Yesus mengucapkan ucapan Tuhan, Yesus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Ya. Karena dia wakil, dia duta, dia rasul. Kalau begini, Bang, masih bersyukurlah jadi Kristen, karena Yesus sendiri mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia sudah melihat Allah itu sendiri. Bersyukur kita orang Kristen, sudah Allah itu yang benar, Allah yang bersama-sama dengan Yesus itu. Karena Yesus sendiri yang turun dari surga menyatakan. Coba dalilnya coba dikasih jelas dulu. Yohanes 12:45. Barang siapa, di Yohanes 14 itu, Yohanes 12 nomor 45. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa yang telah mengutus aku. Maksudnya ajaran, bukan Yesus itu adalah Bapa. Masa yang diutus dengan Bang ya, Yesus juga katakan kepada Filipus, bagaimanakah engkau bisa menanyakan tunjukkan Allah itu kepada kami, sementara sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, kenapa mesti ditanyakan lagi? Iya, karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Kenapa kau minta tunjukkan Bapa? Kau kan sudah tahu. Maksudnya gini, kau kan sudah tahu Bapa itu, Bapa itu tidak bisa dilihat, Bapa itu tidak bisa diraba, Bapa itu tidak bisa disentuh. Kenapa kau meminta untuk menunjukkan Bapa itu? Itu namanya kamu blow on. Sesungguhnya barang siapa yang melihat aku, itu sudah sama melihat Bapa. Bapa tidak bisa kau lihat, lihat saja aku. Ini aku wakilnya. Itu maksudnya. Kamu gagal paham, seakan-akan Anda ini seperti orang-orang Roma Yunani. Ketika melihat orang sakti, dipikirnya dia adalah dewa. Gagal paham dong. Apa tuh? Bagaimana? Yang saya bicarakan tadi itu perkataan Yesus lah. Betul, tapi maksudnya itu, kamu itu kenapa Filipus? Kan Bapak itu nggak bisa dilihat.
Iya kan? Kau sampai kau banting-banting tubuhmu sampai kapanpun kau tidak bisa akan melihat Bapa. Tapi lihat aku itu sama melihat Bapa. Kenapa? Karena ucapanku ucapan Bapa, mujizatku mujizat dari Bapa. Aku adalah wakil Bapa. Jadi melihat Bapa itu sama halnya melihat aku sama dia melihat Bapa. Tapi kalau Anda mengartikan Yesus adalah Bapa, berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa, begitu? Masa Bapak dibunuh? Bapak itu kan roh kan? Bapak itu kan Nah, Yesus bukan roh. dengar, Bapak Justru itu kan karena itu tidak bisa dilihat. Kenapa sampai Yesus mengatakan aku di dalam Bapa? ya karena ajaran Yesus itu adalah Kenapa ajaran, Yesus mengatakan aku di dalam Bapa? karena Yesus senantiasa melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa. Karena Yesus sendiri langsung. Masya Allah, subhanallah. Sahabat Zeus, barakallahu fiik. Ya Allah ya Karim. Karena Yesus, coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Yesus? Aku senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Bapa, sehingga Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa bersama. Coba baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Apa kata Bapa di situ? Apa kata Yesus? Aku tidak menghakimi seorang pun, akan tetapi jikalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak menghakimi seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua saksi adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Dua. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Bukan berarti aku ada Bapa. Masa siapa yang menggendong aku, netein aku, cebokin aku sama dengan mencebokin Bapa? Yang dimaksud sini adalah ajarannya, ajaran Yesusnya. Anda salah telah menilai Yesus seperti itu. Salah. Makanya bukan kami salah untuk menilai Yesus itu. Karena kami percaya benar-benar Allah itu yang bersama-sama dengan Yesus itu. iya betul. Memang Iya. betul. Justru kami umat Kristen, kami percaya Allah yang benar itu Allah yang bersama-sama dengan Yesus Kristus, bukan Allah Iya, yang kenapa Yesus yang disembah? Kan Yesus bersama dengan Tuhannya, bukan bersama dengan dirinya. Yesus bersama dengan Tuhannya, yaitu Bapa. Aku dan Bapa bersama. Aku Yesus bersama dengan Bapa. Tapi yang harus kau sembah Bapa, jangan aku. Aku cuma utusan. Bersama-sama itu berarti dua. Berdua minimal kalau bersama. Kamu dan aku bersama, ya dua. Aku bersama-sama dengan Bapa, ya dua. Satu utusan, satu pengutus. Satu hamba, satu khalik. Satu Tuhan, satu penciptaan. Satu pencipta. Begitu Bung. Anda salah terhadap Yesus. Yesus itu makanya mengusir Yesus, nanti yang diusir adalah orang yang berlaku jahat. Siapa yang berlaku jahat? Yang menuhankan dia. Yesus mempraktekkan menuhankan Bapa. Loh kok Kristen menuhankan Yesus? Salah itu. Yesus itu bukan Tuhan Bang. Yesus itu hamba Tuhan, yang taat, yang soleh, yang beriman, betul-betul taat kepada Tuhannya. Tidak mungkin itu di dalam Alkitab tertulis. Ada tertulis banyak Yesus adalah Tuhan. Di mana abangku Yesus tertulis adalah Tuhan? Abang sendiri bilang, abang sendiri sudah membaca Bible semua. Masa ada perkataan tentang Yesus adalah Tuhan di dalam Alkitab yang tertulis? Tidak ada. Tidak ada, kecuali camkan ini. Kosong. Tunggu. Kecuali ucapan orang lain. Hei, iya, saya bilang ada tertulis di dalam, bukan saya. Iya, tertulis. Ini bukan kitabnya Yesus. Kitabnya Yesus ini PL, kitabnya Yesus PL. Kalau ini kitab yang ditulis belakangan oleh orang-orang yang Yesus tidak kenal. Yes. Orang-orang yang menulis ini menginginkan orang-orang menyembah Yesus. Yesus mengajarkan menyembah Elohim. Itu pemahaman yang salah dari Bang Sun. Sekarang begini Bung, sekarang begini.
Menurut Yesus, dia itu Tuhan atau utusan Tuhan? Menurut Yesus ini. Ya menurut Yesus ya itu utusan. Kan menurut Nah, Yesus. itu sudah. Sekarang menurut Yesus, ya itu memang Yesus utusan, sama betul tuh. nah, apakah Bapa utusan? Ya Bapa itu kan roh. Enggak, bukan saya tanya itu. Apakah Bapa utusan? Ya Bapa bukan utusan. Bapa itu kan Allah Yesus sendiri. utusan, Bapa bukan utusan. Berarti antara Bapa dan Yesus beda. Iya. Nah, sudah. Udah Iya, selesai kan? itu beda. Tapi kami Nah, beda. bersama-sama dengan Yesus Kristus itu, karena Yesus dengan Bapaknya adalah satu. Makanya kita percaya Allah yang benar ini, Allah yang bersama-sama. Satu apa, Bang? Satu apa? Karena Yesus sendiri mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Iya, satu apa? Dan Bapa di dalam Satu apa, Bang? Bisa satu nusa, satu bangsa, satu nasib, satu perjuangan, satu tujuan, satu asal usul, Ya, kalau secara satu visi, logikanya- satu misi. secara logikanya bisa saja Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Bagaimana ceritanya dia satu-satunya Tuhan? Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Allah dapat melakukan apa saja di luar kehendak pikiran manusia. Maksud Anda Tuhan bisa mati gitu? Ya, Allah ini kan yang berkuasa. Allah Iya. bisa melakukan apa saja di luar kehendak pikiran manusia. Karena kita manusia ini punya pikiran tidak seperti apa yang pikiran Allah. Jadi, Termasuk Tuhan juga mau mati gitu? Tuhan juga mau mati. Maksudnya di mati yang metong ini kan pribadi Yesus. Katanya tadi satu. Ya kan Coba dibenarin lagi dulu, otaknya dibenarin dulu. Aku dan Bapak ada satu. Tadi satu katanya. Berarti Ya. Tuhan mati, berarti mati semuanya gitu. Terus saya tanyakan, yang bilang perkataan aku dan Bapa satu ini siapa? Yesus. Oh itu Yesus. Satu apa? Ya, yang tadi saya bilang, apa yang Allah lakukan itu di luar pikiran manusia. Nah sekarang apakah Tuhan itu mati? Tuhan mati? Ya, apa salahnya kalau Tuhan itu yang Allah itu mengutus anaknya untuk itu. Berarti bukan satu. Tadi katanya satu. Ternyata ada mati, yang satu tidak mati. Itu dua. Ya, satu itu kan Yesus sendiri yang katakan. Satu di situ, makanya jangan dimaknai satu hakikat. Maknailah sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Memaknainya bahwa aku datang bukan sebagai anak haram, aku datang bukan sebagai penyihir, aku datang sebagai utusan Tuhan. Aku dan Tuhan adalah satu visi, satu misi. Itu maksudnya. Bukan satu hakikat. Kalau satu hakikat berarti yang ditetein Maria berarti Tuhan Bapa. Nah, kalau bukan satu hakikat berarti nubuatan itu salah. Di mana ada nubuatannya? Di mana ada Nubuatan itu tidak tergenapi itu. Apa nubuatan apa kok? Hakikat berarti nubuatan itu tidak tergenapi. Coba dengarkan Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti yang dibentuk jadi daging ini Tuhan atau bukan? Dan firman itu telah menjadi bentukan daging. Sekarang ketika Yesaya 43 mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging, menjadi gunung, menjadi batu, menjadi, tidak ada. Lalu yang dibentuk menjadi daging ini Tuhan enggak? Ya Tuhan, menurut kita kan orang. Berarti yang tadi Yesaya 43 itu bohong. Ini pembuatan dia saya juga mengatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ya memang itu enggak salah.
Itu nggak salah. Hari ini telah lahir bagi menjadi selamat Tuhan di kota. Yang lahir ini adalah penunjuk jalan menuju Tuhan. Yesus merintis jalannya. Ini loh jalan yang harus kita lalui. Ini jalan yang harus kita lalui menuju kepada Tuhan. Penunjuk Tuhan kan yang tadi apa bilang penunjuk Tuhan. Menunjuk kepada Tuhan, jalan Yesus. Ini loh, sebelah sini kiri, kanan, penurunan, pendakian. Ini agak ke kiri, ini agak ke kanan, ini turun ke lembah, ini naik. Itu jalan ditunjukkan Yesus. Akulah jalan menuju kepada tujuan. Siapa tujuannya? Bapa Elohim, pencipta langit dan bumi. Aku jalan. Jalan itu adalah titian menuju kepada tujuan. Iya, justru tadi yang saya bilang masih mendingan orang Kristen percaya Yesus itu menyembah Yesus karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu. Kenapa disembah? Kenapa disembah? Kenapa disembah penunjuk jalannya? Masih mendingan Kristen, masih percaya Yesus. Kalau percaya Yesus tidak menyembah Yesus. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak, tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus untuk kaum Israel. Tidak ada itu. Loh, Matius 15. Matius 15. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan Yesus. Maksudnya di sana, kalau perkataan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa pergilah ke seluruh bangsa, nah, itu boleh. Ini ke seluruh bangsa. Itu yang Bung, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Cerita dari mana? Jangan bawa narasi yang cerita dongeng itu, Bang. Itu narasi. Aku tunjukkan. Boleh baca Matius 2. Baca. Itu narasi. Baca. Ngoceh dia. Jangan merepet, Bang. Ini diskusi bukan ngerumpi. Baca Matius 23 nomor 39. Itu bukti bahwa yang keluar dari kubur bukan Yesus. Mana ada tertulis? Baca saya dengar. Dia mengatakan begini, kamu tidak akan melihat aku lagi. Dulu. Jangan dia mengatakan begini, baca dulu mana yang keluar dari itu mana. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukan itu, jangan kau baca-baca yang sembarang-sembarang. Saya mau katakan tadi yang seperti yang kamu ucapkan tadi, kalau bukan yang keluar dari Yesus itu mana ada ayatnya? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang dilihat keluar dari kubur itu bukan aku. Yesus berbicara itu ketika dia mau terangkat ke surga, bukan dia. Bang Suma ini punya pemahaman itu yang salah. Khotbah terakhir Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu tertulis di mana khotbah terakhirnya? Kamu bilang itu yang keluar dari kubur itu mana ada tertulis seperti begitu? Ada. Mana? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur itu iblis. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yang tadi yang kamu mengatakan bahwa yang keluar dari kubur Yesus itu bukan Yesus. Mana ada ayat itu tertulis? Itu Yohanes 12:31, Paman. Yang kau berbicara ke tempat-tempat lain pas pada kebangkitan itu kan harus sudah. Ya itu. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Bang Sumani terlalu banyak omong kosong saja, Bang Sumani. Yohanes 12 nomor 31, Paman. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Bukan, Bang Sumani sudah terlalu training. Bukan, kalian saudara saya Kristen itu, kalian itu cuma terlanjur Kristen, kalian tidak memahami Bible, kalian hanya mendengarkan jemaat gereja dari orang tua, doktrin dari mama, dari ayah, kalian tidak ngerti Bible ini, kalian tidak menyelami ini.
secara logika, secara otak untuk berpikir, karena di dalam Yesus itu cuma ada keselamatan. Di luar Yesus itu tidak ada keselamatan. Betul, saya akui, tapi keselamatan itu, abang, keselamatan itu ada di dalam, ada tertulis di Al-Quran, di Nabi Muhammad, percaya kepada Muhammad itu bahkan semua selamat. Itu mungkin orang semua sudah masuk Islam. Kalau ada dalilnya. Dalilnya terlalu banyak itu. Sekarang begini, Yesus itu apa? Perkataan Yesus kan menuju ke surga menyediakan tempat. Mana ada di Muhammad bisa mengatakan itu? Ada. Mana dia mengatakan dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka? Dimanapun, Bung. Di mana? Bung, siapa yang mengikuti Nabi Muhammad itu sudah dijamin memiliki warisan surga Firdaus. Kau ketawa kan? Kau ketawa. Kamu ketawa. Nabiku sendiri yang mengatakan itu. Kamu tertawa. Tapi kalau giliran saya bertanya, apa upaya masuk surga, apa bagi penyembah Yesus, Anda nggak bisa menunjukkan dalil. Dan itu tadi saya sudah bilang. Seperti mana dalilnya? Dunia, apa upaya menyembah Yesus? Apa upah menyembah Yesus? Enggak. Di mana orang menyembah Yesus masuk surga? Dalilnya mana? Alamak. Dari tadi loh, kita sudah 35 menit loh, Bang. Mana dalilnya? Menyembah Yesus masuk surga, dalilnya mana? Dalil. Coba baca itu ayat yang tertulis ketika Yesus ke surga menyediakan tempat. Itu bukan menyembah. Yesus menyedia. Dengar, Yesus. Dengar, Bang, dengar. Yesus menyedia. Mana-mana, Bang. Nah, curhat dia. Jangan curhat apa, kita diskusi, bosku. Kalau diskusi itu pakai dalil. Dalilnya Yesus menjamin surga untuk penyembahnya mana? Anda nggak tunjukkan. Anda hanya menunjukkan, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat padamu karena di sana banyak tempat dan aku akan datang menjemputmu. Ini kamu di situ Bani Israel. Astagfirullahaladzim. Bang semuanya terlalu apa? Ini premium isi kita. Alamak, Yesus tidak pernah mengajar kepada non Israel, paman. Ayo, buka diri. Sekali mau berdialog dengan Bang Suma, buka diri. Lepaskan doktrin dulu, lepaskan doktrin. Kami tidak apa nih doktrin. Sekarang pertanyaan saya gini, Bang. Pertanyaan saya gini. Bisa membaca juga, kami bisa tahu sendiri. Sekarang ketika Yesus mengajar, dia mengajar kepada orang Yahudi atau orang Kristen? Yang pada saat itu di mana ada orang Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ucapan Yesus itu untuk siapa? Untuk para murid-muridnya kan? Nah, muridnya itu Yahudi apa Kristen? Dengar dulu, murid-murid itu menyebarkan ke seluruh. Tunggu. Dari murid yang saya menyebarkan bukan di seluruh, cuma di Israel saja. Jangan ke situ dulu. Coba diskusi ini dibuat seelegan mungkin. Yesus mengajar hanya kepada orang Yahudi, bukan kepada kita. Orang Yahudinya yang diajar waktu itu. Jadi Yesus berjanji hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk kita. Kalau bukan untuk kita, tidak mungkin dia mengatakan pergi ke seluruh bangsa. Kan tadi saya sudah bilang, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Bang, kalau cuma untuk tidak mungkin katakan Yesus mengatakan pergi ke seluruh bangsa itu. Itu tidak mungkin, Bang. Itu bukan Yesus, paman. Alamak. Yang keluar dari kubur itu berapa kali saya harus bilang itu bukan Yesus. Bang Suma ini terlalu apa nih? Otak sudah terlalu apa namanya ini sudah ini mentang-mentang apa mau framing apa? Lo kok jadi saya framing? Sekarang pertanyaannya baik kepada Anda maupun kepada saya, satu pertanyaan. Coba,
Yesus menyelamatkan dunia dengan cara apa? Yesus menyelamatkan dunia dengan cara apa? Dengan cara kematiannya. Nah, ini ini berarti Anda terdoktrin dengan orang Farisi. Yesus menyelamatkan dunia itu dengan mempercayai dia sebagai utusan Tuhan, titik. Utusan Tuhannya dia itu. Ya, Kenapa dia bisa jadi? Itu kan utusan Tuhan. Nah, kenapa dituhankan? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bahkan itu dia. Karena dia utusan, maka dia mengatakan itu. Yesus Bukan dia mengatakan. Dan siapa telah melihat aku, dia sudah melihat Allah itu sendiri. Kenapa engkau mau bertanya? Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Sekarang Bapak itu bisa dilihat nggak, Bang? Bapak itu kan tidak bisa dilihat ya sekarang yang Bapak itu tidak bisa dilihat, Nah, maka dia mengutus utusannya untuk menjelaskan apa? Cara yang bisa dilihat itu siapa? Manusia, makhluk yang bisa dilihat. Anda bisa lihat saya bisa lihat Anda. Yang saya pertanyakan, kita kan berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus kan dilihat. Yesus mengatakan, yang bisa melihat Yesus berarti sudah bisa melihat Allah kan? Apanya yang dilihat sehingga kita melihat? Dengar, karena Yesus. Apanya yang dilihat? Barang itu sendiri, gambaran sendiri dari Allah. Apanya yang dilihat Yesus sampai kita bisa mengartikan kita melihat Bapa? Apanya yang kita lihat? Apanya? Ajarannya atau fisiknya? Ajarannya. Dari ajaran. Nah, pintar. Berarti ajarannya kan? Saya bilang lagi, Allah yang benar. Bapak tidak bisa dilihat, diutuslah Yesus. Siapa yang melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan. Pertanyaannya, apanya Yesus yang dilihat sehingga kita melihat Tuhan? Apa tuh Bang Suma, ulang pertanyaan? Apanya yang Yesus kita lihat sehingga kita seakan-akan melihat Tuhan yang ada di langit? Apa yang kita lihat Yesus? Pada saat itu kan berarti berbicara tentang wajah Yesus, kan Yesus mengatakan yang melihat itu kan wajah Yesus. Oh, jadi melihat tubuhnya? Iya kan, pada saat itu kan Yesus mengatakan itu. Berarti melihat tubuhnya Yesus sama dengan melihat tubuhnya Elohim gitu. Dengarkan, artikan. Berarti setidaknya begini Bang, setidaknya juga percaya dengan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan, pekerjaan. Tunggu, enggak usah melebar dulu. Melihat Yesus itu sama dengan melihat pencipta langit dan bumi. Apanya yang kita lihat? Fisiknya. Ya, apa yang Yesus katakan itu ya benar. Iya, berarti ajarannya kan? Berarti melihat ajaran Yesus sama dengan melihat Elohim kan? Bukan fisiknya kan? Berarti bukan fisiknya kan? Ya, karena apa yang Yesus katakan itu kan Yesus tidak pernah berbohong. Iya, berarti ajarannya kan? Yesus tidak pernah berbohong. Kalau Yesus katakan sudah nggak usah kita buat gerakan tambahan. Berarti melihat gerakan tambahan, siapa yang membuat gerakan tambahan? Bang Zuma itu yang selalu training. Kan sudah ditanya apanya yang dilihat pada diri Yesus sehingga kita seakan-akan melihat pencipta langit dan bumi. Apanya? Ajarannya atau fisiknya? Pertama kan Yesus bertanya, sudah melihat. Disimpulkan aja Bang. Apanya? Siapa yang melihat aku sama melihat Bapak? Maksudnya yang dilihat di sini ajarannya atau fisiknya? Kalau yang Yesus berbicara itu melihat, berarti melihat Yesus punya apa? Wajah, ya kan? Yesus punya wajah kan? Berarti yang kedua, fisiknya gitu. Dengar dulu. Yang kedua, percaya juga kepada apa yang Yesus lakukan, pekerjaannya kan? Itu memang sudah tertulis.
setidaknya percaya dengan perkataan-perkataan. Simpulkan dulu. Simpulkan. Ya, apanya yang dilihat? Jasadnya, fisiknya, atau ajarannya? Ya, kalau berbicara tentang dilihat pada saat itu, ya lagi rupa Yesus. Berarti tubuh yang dilahirkan Maria yang pernah digendong ini pencipta. Ya, pencipta. Ya memang kalau pencipta kenapa? Berarti pencipta pernah digendong sama manusia. Iya, kalau saya bilang pencipta memangnya kenapa Bang Suma? Ya, tidak kenapa. Saya cuma tanya. Berarti Maria menggendong pencipta langit dan bumi. Iya, yang saya bilang apa yang Tuhan Allah lakukan di luar pikiran manusia. Bukan di luar pikiran, ini di dalam pikiran, ini bukan di luar pikiran. Anda yang mengakal-akali bayi ini pencipta gitu. Ya kalau saya mengatakan iya itu memang betul. Oh, berarti agama Anda ini agama pagan berarti. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi punya anus? Lalu kita berbicara kalau Yesus itu kan pribadi yang diutus, ya kan? Ya Allah, kembali lagi. Tadi Anda mengatakan pencipta langit dan bumi, yang dilihat di situ fisiknya. Berarti Tuhan punya maaf. Berarti Tuhan punya kelamin. Tuhan punya anus. Tuhan punya lambung, empedu, jantung. Itu Tuhan Anda rupanya selama ini. Yesus kan mengambil rupa manusia. Ya enggak urus, sudah selesai. Intinya berarti Tuhan Anda itu punya anus. Bang Suma. Loh, kok jadi saya yang Bang Suma? Maksud saya gini Bang, coba diluruskan dulu akalnya. Kalau melihat Yesus yang dimaksud di sini adalah fisiknya, berarti Anda jatuh ke ajaran pagan. Tapi kalau melihat Yesus di sini adalah ajarannya, berarti Anda masuk ke dalam ajaran tauhid. Yesus mengajarkan kebenaran bahwa ucapannya adalah ucapan Tuhan, pekerjaannya adalah pekerjaan Tuhan, bukan fisiknya. Ya, pertama kan Yesus mengatakan melihat berarti sudah melihat Yesus kan. Kedua, Yesus kita udah sampai di situ dengan pekerjaan yang apa yang ya sudah berarti kesimpulannya adalah Tuhan Anda adalah daging anak Maria, kan begitu. Ya sudah, berarti ya udah. Sekarang saya minta dalil. Kami Yesus Kristus, ya Tuhan itu Tuhan. Ya, sekarang saya minta dalil. Di mana menyembah Yesus, daging Yesus anak Maria dapat upah surga. Itu satu. Itu ada tertulis di mana Tuhan. Yesus kan sendiri mengatakan di Yohanes berapa, Pak? Yang mana? Yesus aku pergi ke surga menyediakan tempat. Ketika di mana Yesus berada, kita pun berada di rumah Bapakku. Di dalam Yesus Kristus. Di rumah Bapakku. Bapak di situ. Di rumah Bapakku, Bapak di situ Tuhan. Di rumah Tuhanku ada banyak tempat. Berarti Maria masuk neraka kalau begitu. Ibunya Yesus. Lah, Maria tidak menyembah anaknya. Cobalah Bung, ucapan Yesus itu ucapan Tuhan, perbuatan Yesus perbuatan Tuhan. Tetapi Yesus manusia, dia wakil Tuhan, bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Anda menuhankan dia fisiknya, makanya Anda diusir nanti. Matius 7, 22, 23. Orang-orang yang menyembah fisik Yesus diusir oleh Yesus. Bang Suman, itu dalil Bung, dalil. Saya kasihan sama abang ini. Bang, justru kasihan loh. Bang, sebenarnya itu kebalikan, Bang, kebalikan. Apa kebalikannya? Kebalikan itu, Bang. Kami salah karena tidak menyembah fisik Yesus gitu. Bukan, Bang, ini kebalikan.
Setidaknya itu harus percaya kepada Yesus Kristus. Saya percaya. Justru selamat umat manusia itu justru karena saya percaya Yesus, makanya saya tidak menyembahnya. Karena Yesus hanya menyembah kepada yang mengutusnya. Kutanya dulu abang ini, Yesus ketika datang ke bumi menyembah atau tidak? Yang menyembah kan? Menyembah. Terus fisik yang menyembah ini Anda justru sembah. Iya, dia kan menyembah. Terus kenapa Anda sembah fisiknya kalau dia menyembah? Iya, Yesus sekarang itu pribadinya yang benar-benar patut dan tunduk kepada Tuhan Allah yang benar. Terus kenapa Anda menyembah Yesus kalau dia sendiri menyembah Tuhan? Pada saat itu juga mengajarkan tentang itu. Iya, terus kenapa Anda menyembah fisiknya kalau begitu? Kalau fisik Yesus ternyata menyembah. Kalau Yesus menyembah Tuhan, Bang, kenapa justru Anda menyembah Yesus? Sadarlah abangku. Abang sendiri tahu Yesus menyembah. Terus kenapa Anda juga sibuk menyembah Yesus? Kenapa enggak memurnikan akidah menyembah Tuhannya Yesus aja? Dia kan menyembah Tuhan Yesus kan? Yesus itu kan menyembah katanya, fisik Yesus menyembah. Menyembah Allah yang benar itu adalah Allah yang bersama-sama dengan Yesus Kristus, bukan Allah maksudnya bersama-sama itu fisiknya gitu. Bang Sumani kayak gimana? Gimana kamu mau melihat Allah yang benar? Itu kan Allah itu tidak bisa terlihat Allah yang benar. Oke. Katakan Allah yang benar itu adalah Allah yang bersama-sama dengan Yesus. Aku dan Allah itu adalah satu. Aku dan Bapa itu adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bagaimana dengan Yohanes 17:23? Mau percaya apa lagi? Tidak usah percaya ajaran-ajaran yang enggak. Yohanes 17 nomor 2. Yohanes 17. Yohanes 17 nomor 23. Bukti bahwa ada orang banyak melihat itu, atau salah dari dua atau tiga orang yang bisa melihat bahwa kita bisa menerima wahyu langsung dari Tuhan. Yohanes 17 nomor 20. Orang Kristen yang punya bukti dasar kuat. Yohanes 17 nomor 23. Aku dan muridku satu. Gimana itu? Muridnya juga Tuhan. Muridnya juga Tuhan, Bang. Di mana mengatakan murid juga Tuhan? Itu aku dan muridku satu. Mana itu, Bang? Yohanes 17:23, Bang. Yohanes 17:23. Iya, dibacanya itu. Gitu dong. Tadi nyerocos terus kayak gimana kali, Bah? Padahal nggak paham dalil pun. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mana murid-murid? Nah, itu murid-muridnya dijelaskan. Aku bersama dengan mereka, mereka itu murid. Oh, ini bicara tuh yang tertulis, mana murid-muridnya tidak ada tuh, jangan omong kosong Bang semua nih. Ya udah kalau begitu, ya udah kalau begitu baca 21-nya. Sekali lagi saya kita bukan Bung. Karena saya sayang sama Abang. Saya minta tunggu dulu. Nomor 21 baca dulu baru turun. 17 21 baru turun. Please, saya mohon baca 21-nya dulu. Silakan, baru Abang istirahat.
Yohanes 17 nomor 21. Coba. Yohanes 17 ayat 1 ya Bang ya. Iya Bang. Saya sayang kok sama abangku ini, sayang kali pun. Silakan, dikerasin Bang, kerasin. Supaya Bang Suma juga dengar, mungkin saya yang salah. Coba abangku dibaca keras-keras. Supaya semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa kenapa dia nanti Agar mereka juga di dalam kita. Ayo. bagaimana dengan ini? Kenapa? Loh, murid-murid juga di dalam Bapa, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam mereka, agar mereka juga menjadi satu bersama dengan kita. Ya, Bang Suma ya. Ya Tidak udah. ada dari itu jadi Bang Suma. Oke ya, selamat. Selamat berjalan ya. Ya oke ya bangku. Oke, thank Bang you. Suma, saya pamit turun. Semoga sukses. Oke, Bang Suma. Makasih ya Bang. Apa yang Sama abangku, saya pun demikian. Betul, makasih ya Bang. Saya hormat sama abang. Thank you. iya. Thank you. Siap. Supaya mereka supaya menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku yang Engkau telah utus. Oh mama, ternyata murid-muridnya juga satu dengan Bapa, menyembah Yesus dengan modal perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, adalah perbuatan mungkar, sebab murid juga satu dengan Bapa, agar supaya mereka satu dengan kita. Cak Ayu. Ya Allah ya Rabbi, datangkanlah hidayamu pada saudara-saudaraku yang masih bisa dapat gunakan akal sehat. Ya Allah ya Rabbi, sadarkanlah mereka yang telah menduakan dirimu dengan makhluk ciptaanmu. Amin. Ayo teman-teman non muslim yang lain, silakan naik ke atas. Jangan emosi, tahan amarah, jangan menghujat, ya, tahan amarah, jangan menghujat. Mari kita belajar pelan-pelan, jangan emosi, jangan lebih mengedepankan kebencian. Aku Bang Suma mencintai kalian sepenuh jiwa dan raga. Keren kali Bang. Halo, silakan naik. Mari abang-abang semua, mari. Yang muslim jangan ikut-ikutan naik, nanti ku bibelin juga nanti lama-lama.
Halo Bang Adam, selamat Malam Bang. malam juga Paman. Abang Buka sebelum kamera. tapi jangan terlalu yang keras-keras, nanti saya pusing, saya habis minum ini. Sampai mabuk ya. Enggak lah. Tapi enggak dipukul pakai ini. Hari ini enggak dipukul Kalau- pakai tutup kunci. Enggak. Enggak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah buka kameranya. Silakan. Sepakat kan, tidak terlalu ini kan. Enggak. Saya Enggak. habis minum, saya pusing. Iya, enggak. Oke. Silakan. Aku mikirnya kamu itu memandang remeh sama aku. Lu pikir orang Jawa itu nggak bisa marah gitu loh. Nggak bisa. Sampai lu ngancam-ngancam, lu bilang kamu tuh habis minum gitu. Maksudnya lu mau Apa kabar, ngamuk Bang? di sini. Apa lu pikir Apa cuman kabar? kamu yang habis minum? Aku juga udah habis minum. Jadi sama-sama minum kita. Iya, sama-sama minum. Tapi di situ penakut rupanya. Udah yuk, ini ada tema apa upah menyembah Yesus. Ini kan tiap hari Minggu kalian nyembah Yesus kan. Upahnya apa sih sebenarnya nyembah Yesus itu? Itu kan anak orang, sepupunya Yohanes Pembaptis, anak tirinya Daud, siapa? Yusuf, ponaannya Elizabeth, cucunya Daud, kok Ini- dituhankan? Emang upahnya apa? Kok ngebet kali kalian nyembah-nyembah manusia itu? Upahnya apa rupanya? Sampai-sampai Menurut kalian saya- harus menurut siapa Bang? menurut sampean lah. Sampai-sampai harus menerjemahkan Bible menjadi Allah, menjadi Alkitab, Nabi, Rasul, Roh Kudus demi untuk ngajak orang lain juga nyembah Yesus. Emang manfaatnya apa nyembah Yesus itu? Serius nanya. Silakan. Kalau Matius yang bilang, dia bilang begini Bang, dan setiap orang yang karena Yang namaku menyembah. meninggal, bukan, tunggu dulu ya toh, setiap Meninggalkan orang meninggalkan rumahnya, namanya saudara ibunya. laki-laki dan saudara perempuan, ibunya, anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kenapa kata istrinya dihilangkan di situ? Itu ada Terjemahan ibunya. istri ngapain dihilangkan? Matius 19:29 kan? Itu ada ibunya. Ibu itu Nanti kan ada mama, istri, maksudnya istri. Tidak, ibu itu kan di sini kan sudah menemut anak perempuan, anak laki-laki sudah disebut bapak. Nanti kalau Ibu. disebut istri, sebut lagi ibu, ada pendobelan, makanya sebut satu aja itu kan Enggak, masuk semua. ibu di situ maminya. Beda lagi istri. Coba terjemahan lamanya coba baca. Mana pakai yang ada yang tertulis aja loh, main lama-lama lagi. Enggak, ketik aja. Kan begini, Matius ibu. Matius 19 nomor 29 TL. Muncul itu. TL. Oh, kita pakai yang TB aja lah, kan sama juga. TB itu kan dihilangkan istri di situ, malu-malu dia. Iya. Lembaga Bible sengaja hilangkan Iya. istri. Kenapa? Karena nanti akan mendapatkan 100 istri. Di situ kan ada penghematan karena sudah ada ibu, istri dihilangkan. Tapi dalam bahasa Yunani nanti aslinya double, ada Bang. kata gunaika. Ada Ya, urusan kata sama gunaika aja lah di tuh. situ. Kan Ya sudahlah, sama aja suka-sukamu lah. Toh, kan di sini kan hewan-hewan pun sudah masuk, saudara laki-laki, saudara perempuan, Ayah kandung, ibu bapak, ada ibu. ada ibunya, ada Istri? anak-anaknya. Istri kenapa nggak dibawa? Bisa Istri nggak.
bisa saya baca ulang ini, ibu ini saya ganti istri kan bisa juga. Nah, ibunya mana kalau istri lagi? Itu kan Ya, bercerita ibu tentang itu keluarga istrinya. inti. Oh, itu mama kandung, masa mama kandungnya istri? Bukan. Ini kan Keluarga sudah lengkap in- ini bang, satu keluarga ini. Ini sudah Mama kandung dengan istri sama. Iya kan, mama bagi anak, istri bagi bapak, ya kan? Bukan. Dari sebut satu saja kan sama. Lah, di Coba situ kan, jelaskan, coba bagaimana? di situ kan keluarga inti semua. Dengar, saudara perempuan, Nah, saudara laki-laki, saudara ayah, laki-laki. ayah, Ya. ibu, Nah, anak, anak. anak. Siapa yang kurang? Istri, nggak ada. Nanti terlalu banyak disebut istri bapak, istri anak. Bukan istri doang, istri daripada yang tertulis di situ. Ini ceritanya yang sini kan- meninggalkan. Iya. Barang siapa yang meninggalkan. Hah. Bisa saja begini cara bacanya ini bang. Kalau abang mau cari istrinya toh, nah, anak laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki, bapak, toh, istri, anak-anak. Nah, ya udah, ya sudah. Ibunya kita Berarti, hilangkan, jadikan istri aja. oke. Nah, sekarang kalau meninggalkan istri karena Yesus nanti mendapatkan berapa kali lipat istri menurut dalil itu? Mana tidak? Ini kan upah mengikuti. Bang. Ya, upah mengikutinya kalau meninggalkan istri nanti memperoleh berapa kali lipat? Berapa kali? 100 kali lipat. Ahey, banyak kali istrimu. Masa sampai 100 kali lipat istrimu? Gimana Bukan sih? begitu, bukan Ya, begitu artinya. Bukan begini. Saya lepas generasi satu istri, hancur sudah. terlalu lurus itu arti terjemahan apa analisanya Gimana? bang. Loh, meninggalkan istri nanti akan mendapatkan 100 kali lipat. Apa yang didapat? Ya istri. Bukan. Alah, lalu apa? Ajaran Tadi sesat ini Bang Juma. ingat Putar. itu ucapan Yesus, itu ucapan Yesus untuk murid-muridnya Yahudi, bukan orang munafik. Murid-muridnya. Kalau orang munafik itu ciri-cirinya satu istri tapi di tas, di brankas, laci kantor, jok motor, penuh kondom. Itu orang munafik. Satu istri tapi seluruh apotik di kota sudah kenal dia. Satu istri tapi selalu setiap bulan kontrol di dokter penyakit kulit dan kelamin. Itu munafik. Bukan begitu, Bang. Begini. Lalu apa dan? Sudah dikasih kemudahan 100 istri, dirubah. Saya yang dibilangnya salah. Dalilnya mengatakan begitu. Artinya bukan begitu, Bang. Bukan. Lalu apa? Kalau Lalu lepas- apa artinya? Kan. Kalau kita meninggalkan istri, kita mendapatkan 100 kali lipat babi. Begini. Artinya kan. Artinya begini. Meninggalkan Abang. istri demi menjadi pengikut Yesus, kelak akan mendapatkan 100 ekor babi. Begitu. Nah, itu boleh. Wih, masa kau mau persirikan babi? Masa Bukan tidur untuk sama babi? dipelihara lah. Pelihara lah. Terus pelihara Bayar babi, mahal. ndak ada pasangan, ndak ada istri, ngapain? Iya juga ya. Iya dong. Asa ucok. Jadi Allahu kalau Akbar.
kalau pemahaman tetangga saya ayat ini begini bang, ya kan? Kalau kau tetanggamu di itu rusak. rumah, dia bilang kalau kau di rumah, toh kerja di rumah, Satu istri kau dapat satu istri, toh di luar penghasilan 100. bukan penghasilan 500.000 satu hari, ya kan begitu. Tapi kau tinggal di rumah dengan orang tua, dengan saudara, ya tinggal di Ya rumah lah, Allah. ya toh. Coba. Berarti Jauh kau dapat kali 500. tafsir. Ya jauh Tidak, kali tafsirannya. ini saya yang punya Allah. Bible ini, masa tunggu dulu. Nanti Barang abang bantah, aku siapa? tafsirkan dulu. Marah. Jauh kali tafsirannya. Aduh. Begini, kan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya ayatnya Karim. kan ayat normal toh, ayat normalnya. Ya, kan coba baca normal. Gimana? Dan setiap orang Setiap yang orang karena namaku, karena toh, namaku namaku meninggalkan rumahnya, ya kan? Meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak dan ibu dan anak atau lainnya akan menerima kembali 100 kali lipat, ya kan? Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yang lebih bagus ini dalilnya itu nanti di surga dapat 100 kali lipat. Yang di bumi baca Lukas 19 nomor 29-30 itu bagus, itu keren kalau di situ. Coba. Tapi ini belum selesai. Udah selesai. Anggap Belum, saja Pak. Anda benar. Tidak mau. Loh. Oh, saya benar ya. Oke. Iya benar. Anggap Kalau saja saya Anda yang benar. benar boleh lah. Berapa? Lukas 19 19. nomor 23, ya, nomor 29 dan 30. Lukas 19. Lukas 19:30 kah? Lukas 19 nomor 29. Lukas 18. 18. Lukas 18. 29 30. Belum ada tanda-tanda mabuk ini. Tunggu, abang kan belum keras-keras amat. Berapa nih? 18. Iya. 18:29. Nah, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya atau orang tuanya atau anak-anaknya. Nah, kenapa ini bang? Terus Nomor 30. oh 30, aku akan menerima kembali, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada barang zaman siapa yang akan datang. menerima hidup yang kekal. Di situ dikatakan, Dan aku berkata kepadamu, barang sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda. Asik. Hui. Asik. Sekarang juga berarti Yesus mengajarkan bisa mendapatkan istri berlipat ganda saat ini juga. Poligami dong. tapi ada bagusnya juga ya, ini beratnya kayaknya. Saya tidak perlu cari-cari dalil lagi untuk membantah, ikut aja lah, kayaknya enak juga ini. Iya kan? Ya. Lipat ganda loh, lipat ganda. Lipat ganda. Nah, poligami dong. Ahai. Masolang generasi. Tidak perlu Masalah. cari dalil pembanting lah, ikut saja ini, bagus ini. Ya, toh? Allahu Akbar. Selama ini hujat poligami, tapi ternyata Yesus membolehkan poligami, gimana dong?
Saya tidak mana, saya pernah menghujat nggak ada bang. Oh ya, syukur alhamdulillah. Tidak Berarti ada. mau ikut dalil ini, mau ikut? Mau Nah, ikut? tapi yang menjadi pertanyaan, yang 100 orang ini mereka bekerja kan bang? Takutnya mereka tinggal di rumah tidak kerja, setengah mati lah saya. Bekerja, Oh, bekerja, menghasilkan semua uang. bekerja, Bagus. menghasilkan. Bagus ini. Nah, dirimu tinggal di rumah saja, di rumah Bobo tinggal aja. bobo aja, kasih balsam, kasih siapkan balsam si Uco, mulai dari pangkal sampai kepala, Oh, kasih balsam gas. Galiga. Dini 100. Gas. Gas, bagus, sepakat, setuju lah ini. Yang penting mereka kerja ya, iya kan? Iya, nggak nganggur. Nggak nganggur. Yang penting mereka kerja semua kan? Kerja semua. Iya, bagus. Ada Kalau jualan menghasilkan. onde-onde, jualan cendol, semuanya jualan. Pokoknya jualan semua. Tapi setelah ada hasil jualan mereka berkongsi-kongsi untuk beli racun tikus untuk kasih makan kamu. Nah, iya toh. Nah, Semua yang kita menjadi berguna. yang menjadi pertanyaan dari judul ini, masa abang dengan yang penonton di bawah tataran yang begini bagus? Istri kerja semua 100. Kita bobo-bobo aja di rumah guys. Pakai balsam. Pakai balsam, upah menyembah Yesus. Apa? Daripada kalian capek-capek, ya kan? Yang bagus ini bang. Iya. Bagus. Jadi yang capek kerja sudah lelah, ikuti Yesus, sembah Yesus. 100 kali Dapat lipat, guys. Dapat istri pekerja semua. Iya. Ada yang kerja di bank, kan ada yang anggota dewan, banyak-banyak. Duduk, kita tinggal santai di rumah. Sembah Yesus. Sembah Yesus mendapatkan 100 istri. 100 istri menghasilkan, kita santai-santai. Ya kan? Masuk. Bagus. Ini yang paling Bagus benar ini. jawabannya nih. Pendeta aja emosi kalau kutanya ini. Ternyata upah menyembah Yesus dapat 100 istri. Betul? Yang penting mereka tidak di rumah, harus bekerja semua menghasilkan, ya kan? Iya. Kalau mereka cuma tidur di rumah, matilah saya bang. Kasih makan, beli baju, beli BH aja 100 orang berapa itu? Ya kan? BH celana dalam 100 orang, satu 25.000 lah yang murah-murah. Kali 100. Kali 100. Nggak mampu. Tapi kalau mereka bekerja semua, bagus upahnya. Sembahlah Yesus ya. Betul. Iya kan? Iya betul. Ini pendeta harus contoh ini. Harus contoh ini jawaban yang paling benar. Menjadi pengikut Yesus mendapatkan upah 100 istri. 100 kali lipat, ya toh. 100 kali, Apapun iya. itu ya kan, apapun yang dilepas. Iya. Ya, toh. Mantap kali. Tapi yang menjadi bingung, dapat 100 ayah juga saya bang. Padahal yang begini cuma satu. Kok jadi 99 ya? Tidak ikut begini kok saya ikut ya gimana? Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah itulah bikin bingung juga kan? Iya, belum lagi Iya, kasih kan? makan 100 ayah. Kalau itu mau urusan gampang kan, gaji besar ini istri-istri itu kan? Oh ya istri. Iya betul. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, yang begini kan satu, ya kan? Satu. Nah, itulah ayahku yang asli. 99 saya panggil ayah juga. Tapi mereka tidak begini, iya toh? Ayah angkat. Oh ya, ayah angkat. Nggak apa-apa lah. Iya. Salah ini. Iya masuk. Tetaplah. Iya toh. Yang Mbak Yesus sepakat dapat ini. 100 istri. Oh. Iklankan dulu ini di bawah, bagus ini. Iya Mbak bagus. Yesus. Mbak Yesus upahnya Sembah 100 Yesus. is. Nah, upahnya 100 kali lipat. Mantap. Ucok kuat nggak? Nah, Ucok kuat nggak? itu urusan dirancang lah, itu bilang aja
elus-elus kaki aja yang lainnya kan begitu. Itu kan bisa dinego tuh. Yang lain elus-elus jari aja, jangan main yang ini dulu, ini capek gitu. Dari kaki aja kalian main ya. Astagfirullahaladzim. Urusan di kamar lah itu kan bisa dinego kan gitu. Oh iya, Nah, iya. berarti Yang lain berarti dari judul ini saya anggap ini sudah selesai di sini bang ya kan? udah selesai. Iya. Oke, oke, Iya kan? oke. Iya. Jadi kesimpulannya, upah menyembah Yesus mendapatkan 100 istri. Udah ya? Iya ya bukan hanya istri lah, terlalu jangan main potong-potong. 100 apapun itu yang dilepaskan Oh, iya. ya kan begitu. Dilepaskan. Termasuk melepaskan utang, begitu mengikuti Yesus mendapatkan 100 kali lipat utang. Iya juga ya. Gimana ya, bang? Yang begitu kita bisi aja lah, nanti orang di bawah gagal lagi menyembah Yesus gimana? Oh iya, 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 iya. Ah, iya, Kita iya. bicara yang baik-baik aja. Jadi kalau utang 1 juta 100 kali lipat jadi berapa itu ya? Bukan, kita jangan bahas utang lah. Nanti orang di bawah dengar. Jadi batal jadi pengikut. Iya nanti mereka tidak mau lagi kan begitu. Iya, iya, betul. Betul. Jadi bini aja ya. Terus Berarti bagaimana kalau yang yang mengikuti Yesus itu misalnya dia perempuan, jadi dia mendapatkan 100 kali lipat suami gitu maksudnya? Ya urusan perempuan itu lah gitu, ya kan? Jadi dapat 100 suami juga ya? Iya. Toh senang lah dia ya kan? Semakin banyak pengikutnya Yesus kalau gitu, dapat 100 suami. Iya juga, bagus kan? Iya, daftar semua nanti yang di bawah ini. Iya bagus itu, guys. Ikut Yesus. Gas. Ikut Yesus dapat 100 suami. Gitu. 100 suami, 100 istri. Toh? Iya. Ini bagus dijual ini. Ayo ikut Bukan dijual, Yesus kan dapat memang. 100 suami. Iya, Kok maksudnya main dipromosikan. dijual-jual, emang kan begitu. Iya, dipromosikan Ini kan kita maksudnya. udah promosin. Ini kan Bang Juma udah promosikan ini. Iya, sering-sering kita promosi, digaungkan. Sepakat lah ya. Barang siapa yang mau jadi pengikut Yesus akan mendapatkan 100 suami. Kan begitu? Nah, Iya kan? 100 istri. Nah, bagi laki-laki, bagi perempuan 100 suami. Betul? Iya. Oke lah. Mantap. Mantap sekali lah. Luar biasa Bang Adam ini. Iya kan? Kan begitu. Jadi berarti judul ini sampai di sini aja. Habis. Iya, sampai sini aja. Iya, habis. Habis. Kita naikkan tamu baru. Siapa tahu dia setuju juga. Langsung mau dapat Oke. 100 suami. Oke. Oke ya, Bang Adam ya. Kita cari dulu yang lulusan teologi Jepang atau lulusan Vatikan. Oh, tapi permintaan ada banyak kali nih. Coba yang ini ya. Ini pendeta dari Timur Leste. Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Juma kalau bilang pengikut Yesus kalau dapat 100 istri itu, wah kontol saya bisa mati tuh. Wah, lama bahasa. Cok, tolong difilter bahasanya Bang. Iya itu bahaya banget itu Bang. Waduh, saya takut itu Bang. Oke Bang, makasih saya turun. Saya takut itu Bang. Iya. Masya Allah, luar biasa. Bahaya juga ya. Tapi kalau saudara Adam dia kuat. Katanya yang lainnya elus-elus aja. Bagus itu solusi, elus-elus aja.
Halo, semangat malam. Halo. 100 istri apa 100 suami, Bang? Halo. Penjual kaset dia ternyata. Penjual kaset dia, Bang Adam. Dia nggak bisa banyak istri, ternyata penjual kaset. Kaset rusak. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum. Turunin Bang Juma. Ya takut dia. Iya Bang. Bacet muslim sama muslim Bang. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan non muslim naik ke atas, kita diskusi pelan-pelan. Ah, ini dia. Ini Ibu siapa? Biarawati. Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik, Protestan, Islam. oh. Ini Adam cari bini, Bu. Mana tahu Adam menantu, calon menantu atau apa gitu. Oh, enggak mencari menantu, tidak. Anak masih kecil. Oh iya. Baik, Bu, baik. Sebenarnya apa nih ya? Malas cerita di sini, tapi harus cerita ya. Soalnya suami saya tuh kasar, macam mana saya menghadapinya? Dia main pukul badan, pakai main fisik dia juga. Macam mana tuh? Laporkan ke polsek terdekat, KDRT. Iya, dia kasar. Tapi saya nggak KDRT. berani. Lapor saya aja, tidak Bu lah. berani. Lapor, sudah banyak polisi yang dengar ini. Nanti ibu di DM nanti, biar suami langsung dijemput. Ya, Bu ya. Nanti Saya di tidak DM. berani. Enggak, dengan ibu memberitakan itu di sini, bapak-bapak polisi kita sudah mendengarkan. Nanti ibu di DM, nanti mereka akan datang ke rumah jemput suaminya ibu. Gitu ya, Bu ya. Makasih. Halo, semangat malam. Ya. Selamat malam, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam, Bang. Saya dari Banten Paneglang Bang. Iya. Cuma Gimana, gini aja Bang Juma sering ya. dipukuli Saya istri? Iya, Bang. saya ini Muslim Bang, cuma gini aja ya. Sedikit saya rasa terhibur walaupun kita beda keimanan sama Bang Adam. Terhibur Bang, terhibur ya. Terhibur sekali ya. Jangan Iya. dulu diturunkan Bang ya. Bang Adam tuh ya. Jangan gitu. Bilangnya jangan dulu buru-buru mati. Jangan gitu, Bang. Oh, ya jangan buru-buru mati Bang Adam ya. Nah, itu dong. Doakan. Udah ya itu. Bang ya. Assalamualaikum, Udah. turunin Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buru-buru mati. Cukupkan istri dulu 100. Yang nganggur semua tapi Malas yang nganggur-nganggur. malas yang nganggur. Halo, selamat malam. Doni Aprila. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Maaf Bang, mungkin kena ini karena Italian set nih Bang. Oh iya, oke, makasih. Makasih ya, Bang ya. Oke Bang. Iya Bang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Artis kita malam ini Bang Adam. Halo, semangat malam.
Halo. Halo Bang. Halo. Halo Bang. Lari sendiri dia. Takut dia Bang. Enggak, orang dari tadi tertawa kok. Aku tertawa dari tadi. Mana ada aku kasar? Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Dari mana, Bang? tadi menarik kata Bang Adam tadi. Untuk cowok kan bisa dapat istri 100 ya kalau mau nyembah Yesus ya. Iya, Kalau cewek sebaliknya ya. kata beliau begitu. Ya, ya, saya pertanyakan kalau waria ikut gimana Bang? Nah, Adam yang tahu jawabannya tuh. Sedangkan waria kan notabene kan cowok, kalau dikasih cewek kan dia nggak mau. Terus gimana ini Bang? Waria juga lah, dapat waria juga lah dia. Dapat waria 2 katanya. Pokoknya apa yang dia suka itu sudah dia dapat semua itu. Itu sudah Yesus. Gitu ya. Iya kan? Makasih, makasih. Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Sehat-sehat Bang Juma. Pokoknya Siap, makasih. pokoknya bagaimanapun cara gasnya, gas aja lah ya kan. Waria juga gas. Oh mama Karena itu Ini kan banyak lupa dia itu Bang. Iya betul. Upah waria ya dapat waria kan gitu. Lupa waria, dapat waria kau. Kasar kali mulutnya. Iya kan? Kasar kali Upah waria, kau dapat waria lah. Kasar kali mulutnya. Mentang-mentang udah dapat 100 istri yang nganggur. Halo saudara kemarau, udah siap dapat 100 istri Bang? Hati-hati kena asap lah. Hah? Hati-hati kena asap. Kok bisa kena azab? Ngolok-ngolok orang kayak gitu kan nanti ada asapnya. Ngolok-ngolok siapa? Ngolok-ngolok siapa? Ngolok-ngolok Yesus lah. Bang Adam, ada yang ngolok-ngolok Yesus di sini katanya. Karena itu begini Bang, Yesus itu tidak perlu dibela, dia sendirilah yang bela dirinya sendiri. Kita sebagai ada juga. manusia, kita berkata-katalah apa yang kita pahami aja. Yesus itu tidak perlu dibela, Bang. Nah, dengarkan itu kemarau. Iya, maksudnya ini Lagian- menurut saya Bang. Lagian tidak ada yang mengolok-olok Yesus kok, nggak ada. Ada nggak yang mengolok-olok Yesus tadi di sini? Nggak ada kok. Nggak ada yang mengolok Yesus. Ingatkan aja, hati-hati aja lah. Nggak ada yang mengolok-olok. Iya. Kalau tidak ada yang ngomong. Kenapa? Lah mau curhat. Saudara mau curhat, tidak mau diskusi kah? Buka kamera kita diskusi. Cuman Halo? ingatkan aja sesama. Jangan ngolok-ngolok orang. Nggak ada yang mengolok-olok. Orang Bang Adam baca dalil kok. Dalil yang dibaca beliau tadi. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.